Halo semuanya, apa kabar ya? Kita harap moga baik-baik saja. Kita sekarang sementara ya berada di lokasi yaitu lahan kebun kita yang berukuran sedang saja. Dan kebetulan karena sekitar setengah tahun ini tidak kita tengok, maka sekarang kita menengoknya. Adapun lahan kita yaitu bertanam sawit ya, tetapi dalam tahap pengurusan apa adanya saja. Lihat ini sawitnya, lihat ya. Kita sebentar ya melihat-lihat sawit. Ini, lihat ini seperti sudah mulai bercampur ya, bercampur berbuah sedikit-sedikit. Buah pasir namanya ya. Dan ini pondok kita, lihat. Ini pondok kita, lokasi lahannya bersemak karena sekitar waktu setengah tahun kita tidak pernah menengoknya, padahal sebenarnya dekat aja, dan ini kita gunakan kesempatan untuk datang menengoknya. Balik kita kembali ya. Ada hal yang perlu kita akan sampaikan di sini yang siapa tahu ada manfaatnya terhadap kita semuanya ya. Oke, tunggu ya standby kita. Di sini lihat. Ini di kaos kita tertulis Merdeka Belajar. Dalam artian kita harus selalu suka, merasa merdeka untuk selalu belajar kepada sesuatu hal yang namanya kaitan untuk kehidupan. Dan termasuk hal-hal seperti yang saya dapat tunjukkan ini. Oke. Nah, di sini saya menyiapkan, di sini ada minyak ya. Ini minyak goreng. Kemasan setengah liter ya, cuma saya bawa untuk sebagai contoh aja apa adanya di dalam botol. Oke, dan ini adalah serai kaitan bumbu dapur yang biasa terpakai oleh kita sendiri ataupun oleh ibu-ibu yang untuk sebagai bumbu makanan sayur atau jenis daging-daging. Baik, apa yang dapat kita dapatkan terhadap kaitan fungsi daripada serai dan minyak yang saya bawa ini, sekarang saya akan terangkan. Serai itu kita mencari serai, kemudian kita siapkan. Di dalam botol setengah liter ini, kita harus menyiapkan serai kurang lebih. Jika serainya kecil-kecil seperti ini, itu kurang lebih 15 serai. Dan jika besar seperti ini, itu kurang lebih 10 serai, 10 batang serai. Ingat ya. Lanjut. Serai kemudian kita bersihkan. Bersih ya, seperti ini ya. Setelah kita habis bersihkan kesemuanya, kemudian kita cari pisau dan kita iris-iris. Iris-iris ya, kurang lebih lihat, iris. Iris-iris. Intinya dicincang. Selesai kita cincang, kemudian kita ke dapur. Kita hidupkan kompor atau tempat kayu yang intinya untuk memasak, kayu bakar dan lain-lainnya. Kita siapkan, kita hidupkan api, kemudian minyak kita taruh di tempat memasak dan kita hidupkan api. Kita tunggu sampai minyaknya memanas. Setelah memanas minyaknya, lanjut serai ini kita ambil dan kita cincang. Kemudian kita lakukan penggorengan terhadap serai. Setelah penggorengan serai selesai, yaitu masuk ke tahap serai terlihat sudah menghitam, maka kemudian kita ambil sendok dan kemudian kita keluarkan serai yang sudah matang tadi, sudah terlihat hitam. Kita keluarkan dengan sendok, kita taruh di atas sampai kita tunggu menetes sampai ke minyaknya dingin. Lanjut, limbah daripada serai tadi
kita buang ke tempat sampah. Jangan buang sembarangan ya. Ingat, kebersihan di lingkungan kita harus selalu bisa terjaga demi kita juga. Demikian lanjut. Setelah itu, minyaknya setelah masuk ke tahap yang sudah dingin, sudah biasa, intinya sudah sejuk, minyak kita taruh di botol. Setelah kita taruh di botol, selesailah pekerjaan kita. Kemudian, apa fungsi daripada minyak ini yang kita buat tadi itu? Fungsi dari minyak tadi itu yaitu, ingat, jika kita hidup, kemudian kita mengalami hal kecelakaan, terbakar atau tersiram air panas, baik kita sendiri atau orang lingkungan kita atau siapapun itu, kita bisa bantu dengan kaitan apa? Jika seseorang mengalami kecelakaan, terbakar, dan mengalami kesusahan, mulai daripada jati diri sakit karena terbakar, kesakitan. Kedua, pendanaan tidak ada karena jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan mungkin atau benturan keuangan lain-lainnya. Maka minyak ini dapat membantu kita untuk dapat menyelamatkan kecelakaan tadi. Dengan apa caranya? Yaitu, jika memang ada orang yang mengalami kecelakaan, terbakar atau tersiram air panas, kita ambillah minyak ini, kemudian kita gosokkan di sisi-sisi yang namanya terbakar. Setelah kita gosokkan, setelah dia agak mengering, kita gosokkan lagi, kita gosokkan. Tidak menunggu sampai habis minyaknya, tetapi kita bisa melihat daripada reaksi si korban bagaimana. Insya Allah, jika ada pun korban terbakar atau tersiram air panas, tersentuh dengan kaitan sapuan minyak yang ada ini yang kita buat sendiri ini, maka insya Allah korban tidak akan mengalami proses problematika yang namanya penderitaan, kesakitan, dan lain-lain. Intinya si korban akan menjadi biasa-biasa saja, karena dia sudah tersapu dengan kaitan ramuan minyak yang kita buat tadi. Apa kaitan dengan hubungan dengan minyak tersebut sehingga dapat membuat kesehatan terhadap si penderita, orang yang sakit terbakar atau tersiram air panas? Minyak mengandung unsur yang namanya lemak, yang dimana jika tersapu ke lapisan yang namanya ereksi karena terbakar, maka dia akan mampu melapisin dan menghadang kaitan resapan daripada yang namanya udara dingin atau kaitan udara yang biasa kita kenal dengan yang namanya COVID. Karena setiap orang yang terbakar atau tersiram air panas merasa kesakitan itu karena sebab hubungan dengan luka yang terjadi tadi, yaitu tidak terlapis dengan yang namanya kaitan lemak yang dapat menetralisir daripada hubungan lapisan kulit agar tahan daripada uap atau lain-lainnya, intinya udara yang mengandung asam yang datang dari alam di sekitar kita juga itu sendiri. Insya Allah si penderita jika sudah tergosok minyak ini, maka si penderita akan mengalami hal-hal kehidupan yang biasa saja, dan proses daripada pengeringan luka dan lain-lainnya akibat terbakar atau tersiram air panas insya Allah berproses secara cepat dan tidak mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kita, baik moral ataupun material. Nah, demikian itu yang dapat saya sampaikan, dan ini teruntuk kepada kita-kita saja yang namanya jika mengalami hal-hal kecelakaan tersiram air panas atau terbakar dan jauh dari fasilitas umum, fasilitas pelayanan kesehatan, dan termasuk lagi mengalami kesusahan dan lain-lain. Jalan satu-satunya yang kita bisa manfaatkan untuk insya Allah keselamatan kita yaitu cara yang alami ini. Dan di sini saya terangkan buat kepada siapa saja yang berminat, silakan kita membagi-bagi sedikit pengetahuan. Demikian itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih ya atas perhatiannya.
Semoga apa yang kita dapat sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.